coklat juga manis bukan gula. Ya, Madu yo manis kan udah gula sama gitu. garam. Nah, ini Ya, buktinya. saya Anda nggak gula bisa dulu dikasih tahu tentang syahadat. Orang antara gula sama garam aja nggak bisa bedain. Nanti kalau garam apa? Yang asin adalah garam upil ya asin. Lah nanti dikirain upil garam lagi sama kamu ini. Makanya sebelum Anda bertanya tentang syahadat, Anda harus berakal dulu. Karena ini kajian tingkat memangnya tinggi. saya ini apa enggak punya akal? Bisa kira-kira Pak, orang ODGJ itu punya akal nggak? orang Orang ODGJ sini orang pintar. pintar beda, Pak. Pintar tuh nggak ada Ya harus kaitannya pakai dengan Islam. akal. Masa orang pintar enggak pakai akal? Bikin tower aja 20 meter bisa, kok enggak punya akal Pak, gimana? saya menjawab pertanyaan Bapak. Ya, maksud saya menjawab itu adalah Bapak mengatakan, wah kalau Islam itu syahadat, siapa bilang kalau cuma tinggal syahadat, Pak? Banyak orang Kristen yang bisa meniru-niru kata syahadat kok langsung jadi Islam. Ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak tahu arti akal nggak? Akal itu ya tahu, akal kan Apa? untuk pekerjaan, akal itu untuk membuat kopi Cangkul supaya itu, enggak. Pak. Itu untuk kerja tuh cangkul. Akal itu apa? Apakah benda, nama makanan, nama sifat, nama orang, atau apa? Menurut Bapak? Ya, menurut saya akal itu untuk dipakai untuk membuat kopi supaya enggak pahit, dikasih Oh, gula itu maksudnya. Itu akal. akal. Oh, berarti akal itu manis rasanya. Ya, macam-macam tergantung kita memakainya. Kalau Nah, jadi sebelum mencampur, Bapak caranya masuk Islam, saran saya Bapak cari tahu dulu apa arti akal. Bapak cari tahu dulu Bapak ini punya akal atau enggak. Caranya Bapak Berarti berkaca dulu. susah banget Tak ya aja untuk kan masuk tadi Islam. sek. Gosek no. Nek jenengan kan kepengen tahu piye carane nek arep mlebu ning Islam ki piye. Nggih. Tak Nah, akal itu kandani. tanya Sebelum ini. Anda bersyahadat, Anda harus punya akal dulu.
Loh, Akal memangnya itu saya nggak apa? punya akal, Pak? Lah, iya bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Makanya kita harus tahu. Anda ini bisa nggak bedain mana gula, mana garam? Ya tahu lah, kalau gula Ya kan wes. manis, garam asin. Nggak semua yang manis gula loh. Saya juga manis, emang saya gula. Dari mana manisnya? Dari ujung Monas lah. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet manis saya. Tidak Kalau semua pakai yang manis itu gula. manis. Ya, madu itu juga manis, bukan gula. Ditanyakan kan gula sama garam tadi, kenapa ke Lah madu? katanya kalau yang manis-manis itu gula. Weh, coklat juga manis bukan gula. Yang Madu yo ditanyakan manis kan itu gula. sama gitu. garam. Nah, ini Ya, buktinya. saya Anda nggak gula bisa dulu dikasih tahu tentang syahadat. Orang antara gula sama garam aja nggak bisa bedain. Nanti kalau garam apa? Yang asin adalah garam upil ya asin. Nah nanti dikirain upil garam lagi sama kamu ini. Makanya sebelum Anda bertanya tentang syahadat, Anda harus berakal dulu. Karena ini kajian tingkat Memangnya tinggi. saya ini apa enggak punya akal? Loh, Orang saya kan bisa saya nggak bawa nuduh motor. Anda punya akal atau tidak. Maaf dia. Dalam Islam itu, ketika kita berbicara, bukti seseorang itu Islam itu apa berakal. sih maknanya Islam itu? Kok harus ribet-ribet itu? Siapa yang ribet? Apanya yang ribet Islam? Ya, itu harus ditanyakan akal. Saya bisa naik motor kok enggak punya akal bagaimana? Apa enggak ODGJ, Pak, maaf Pak, orang dalam gangguan jiwa yang terbiasa naik motor, dia bisa naik motor juga loh Pak. Tapi kemampuan berpikirnya nggak ada. Berarti kira saya ini gangguan jiwa saya ini. Loh, kok ngerasa gitu Pak? Saya nggak nuduh Bapak loh, Bapak jangan baper dong. Saya kalau Ya, ini diskusi udah sama punya etika laki-laki yang baik, masih mau memiliki sifat tahu. feminis, saya nggak bisa nih. Kalau Bapak gampang tersinggung gitu nih susah Pak. Soalnya kalau kebenaran itu nggak memikirkan perasaan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, syarat pertama menjadi orang Islam itu harus berakal. Ya, ciri-ciri seseorang itu berakal adalah dari apa yang diucapkan. Dia mengerti nggak dengan apa yang diucapkan? Contoh, apa arti akal menurut Bapak? Akal itu ya untuk bekerja, untuk Cangkul itu untuk bekerja nggak Pak? Cangkul itu untuk Ya, untuk bekerja nggak? bekerja. Berarti itu akal. Itu kan akal. Mencangkul itu juga akal. Kalau tidak punya akal kan tidak bisa mencangkul. Pak, orang ODGJ ya bisa nyangkul loh Pak, kalau cuma sekedar nyangkul. Belum tentu. Nah, mohon maaf ya, enggak, mohon maaf, saya tidak mau merendahkan hamba Allah di sini, ya ciptaan Allah. Saran saya Bapak pelajari dulu ilmu hakikat Jangan esensi. begitu. Jangan dikira saya ini tidak punya akal. Orang enggak, saya Bapak. etikat Bapak. baik. Enggak, saya enggak, Saya ini Pak, kan saya baik. tidak pernah mengatakan Bapak dari tadi enggak punya akal. Saya hanya menjawab pertanyaan Bapak bagaimana supaya masuk Islam. Wallahi Pak, saya ini bukan menjawab karena saya benci sama Bapak, saya enggak kenal Bapak. Dalam Kalau tidak Islam mau itu, masukkan Islam tidak apa-apa lah. Saya loh, cari saya nggak orang lain. mampu memasukkan orang masukin Islam, ngapain? Nggak ada, saya nggak ada tanggung jawab masukin orang ke Islam Pak. Nabi saya aja nggak mampu memasukkan pamannya Orang ke Islam. Islamnya aja kan saya tanya syahadat itu. Saya kan syarat jawab. syahadat itu. Kok Bapak tersinggung? Apa? Masalahnya Itu. apa? Enggak, Bapak tersinggung ini kenapa? Ada apa? Bapak punya masalah Ya, apa? masa saya dikatakan tidak punya akal. Enggak, saya nggak bilang Bapak Gimana? nggak punya akal loh. Saya bilang begini, syarat masuk Islam itu harus punya akal. Ciri-ciri Nah, orang memangnya saya berakal nggak bisa punya akal. membedakan mana. Lah, ya nggak, saya nggak tahu loh Pak. Kan saya nggak nuduh Bapak. Bapak jangan inilah, jangan Saya komen ini kan Bapak. punya etikat baik. Saya mau masuk Islam karena ini bulan puasa. Iya, harus Kenapa berakal dibilang nggak Pak. punya akal? Memangnya saya apa tidak punya akal apa? Ya saya nggak tahu. Bapak punya akal? Loh, kamu kan mengatakan harus punya akal. Saya ini punya Memang. akal loh. Oke. Apa Memangnya itu tahu arti dari akal mana? tadi Saya coba? nggak Bapak punya bilang akal. akal itu adalah alat bekerja. Pak, kalau alat bekerja itu salah satunya Loh, bekerja itu kalau tidak pakai akal apa bisa kira-kira? Pak, ODGJ Orang itu sini- punya akal nggak? Orang 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 ODGJ sini- orang pintar. pintar beda Pak. Pintar itu nggak ada Ya harus kaitannya pakai dengan Islam. akal. Masa orang pintar tidak pakai akal? Bikin tower aja 20 meter bisa kok tidak punya akal Pak, gimana? saya bertanya, saya menjawab pertanyaan Bapak. Ya, maksud saya bertanya, menjawab itu adalah Bapak mengatakan, wah kalau Islam itu syahadat, siapa bilang kalau cuma tinggal syahadat Pak, banyak orang Kristen yang bisa meniru-niru kata syahadat kok langsung jadi Islam. Ya tidak. Islam itu Loh, yang saya adalah, dengar kan begitu. Bapak tuh maunya Nah, apa? Udah Bapak maunya apa? Bapak maunya apa?
Ya maunya tahu Tahu apa? agama itu. Agama Islam, mau tahu agama Islam kenapa sih? Ribet betul Kenapa orang apa? tanya saja kok harus punya akal. Ya memang harus punya Memangnya akal. Masa kalau nggak punya akal, masa mending saya ngomong sama ODGJ lah Pak. Mana sih Pak? Memangnya saya ini tidak Mungkin punya ini- akal. Ini Ya, mana kalau saya ada tahu. orang kayak gini nih, biar saya aja. Gini Pak Pak akan Dito maju. Pak Le, nek munggah arep teko di Semauri yo meneng. Ojo sok tahu, mudune ning sore lah. Wis ngisi. Bukan saya tahu orang dibilang tidak punya mudun. akal. Mudun. Nah, Mudun. kalian ini. Ora mudun. Tahun cali Saya pacul. nggak pernah bilang Bapak ini nggak punya akal loh. Kok Bapak malah stromen gitu sih Pak? Bapak logical fallacy loh Pak. Saya nggak pernah bilang Bapak nggak punya akal. Saya bilang syarat Betul. menjadi Islam. Bapak, Saya ini sudah punya kalau saya akal. ya udah kalau begitu Bapak harus harus bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Betul? Nah, apa arti Tuhan menurut Bapak? Menurut Bapak arti Tuhan apa? Tuhan itu ya sesembahan manusia. Berarti yang semua yang disembah disembah. itu Tuhan. Iya. Berarti Tuhan banyak. Kalau Allah tahu setahu saya itu beda. Kalau Tuhan Allah itu kata-kata apa Pak? Tunggu, kata-kata Allah ini kata-kata apa? Saya nggak pernah dengar kata Allah nih Pak. Allah ini apa nih? Allah itu adalah ucapan yang Allah itu kalau berkoret. di Islam itu kan katanya Nggak alif ada lam Pak, nggak ada. lam. Orang Islam nggak kenal Allah Pak. Orang Islam nggak kenal Allah. Sorry, Bapak salah. Orang Islam nggak kenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Kita kenalnya ilah dan Allah. Saya tanya apa itu Allah itu, yang mana Allah itu? Nah, kan? Ini kan bukti kalau Bapak nggak berakal kan? Bapak Dia udah penipu bohong kayaknya tadi nih. di awal dia naik. dia Salun, ngomong salun, bohong. salun. Pak, Gimana udah sih? Pak, nggak saran saya, mending Bapak belajar ini bikin keramik yang bagus. Mana tuh Bapak, ya Bapak fokus aja sama kerjaan Bapak lah, bikin tower gitu. Nggak usah ikut-ikut debat lintas agama lah Pak. Kalau Bapak ingin tahu tentang Islam, Bapak belajar kepada ulama, belajar dulu dari awal tuh. Apa beda Tuhan manusia, apa bedanya ayam dengan bebek, gitu dulu Ya Pak. manusia ini hamba, kalau Tuhan itu yang disembah. Tuhan itu yang disembah. Berarti semua yang disembah itu adalah Tuhan. Ya tergantung persepsian dia masih. Nggak ada Pak, Tuhan Islam nggak tergantung Pak. Tuhan Kristen ya tergantung. Ya kan agama kan banyak. Tuhannya orang Kristen Yesus yang disembah. Nah, berarti itu Tuhannya Tuhan orang- semua itu. Berarti semua yang disembah itu. adalah Tuhan. Ya menurut saya begitu, orang saya tidak tahu agama. Menurut Makanya Bapak. saya ini kan Makanya saya kasih tahu Bapak supaya Bapak bisa menelaah jawaban saya. Bapak harus mengerti dulu apa arti Tuhan, apa arti ayam, bebek, galak, garam, gula, perempuan, laki, terus tahu dulu. memangnya saya tidak tahu apa, semua itu tahu saya. Udah. Garam artinya apa coba? Garam itu apa? Garam Yasin. Upil saya asin, Mbak. Garam kah itu? Loh, yang ditanyakan garam apa upil? Kok aneh Bapak itu sampean ini? mengatakan, nah ini buktinya Bapak itu enggak belajar, enggak mau belajar. Garam apa? Yang asin. Upil saya asin nih. Ingus saya Yang juga ditanyakan asin, garam. pernah ketelan dulu tuh. Upil. Makanya Bapak belajar dulu, nggih. Jangan yang kene iki lho, iki berat urusane nih antara ayam karo bebek aja Iya, beda. Pertanyaannya garam kok? Yaudah, ke upil? udah Bapak menang deh. Saya salah. Saya ini bodoh. Saya ini nggak ngerti. Udahlah Bapak kan. Waduh, Saya minta maaf lah katanya ya. bulan Iya, berkah. ya udah. Gini. Oke, Saya selamat enggak diputar. bilang Bapak. Ya udah Pak, nggak usah ikut-ikut saya lah. Saya kalau muter-muter emang. Ya udahlah, saya muter-muter sendiri aja. Bapak nggak usah ikut. Gini, Pak Suwong. Kalau Bapak ingin menjadi seorang Muslim, Bapak belajar sama ulama dekat rumah Bapak aja, ya. Oke. Kami mau diskusi sama non Muslim ya Pak. Bapak belajar dulu aja, oke? Oke Pak. Aneh. Semoga Bapak dapat hidayah dari Allah. Semoga Bapak, Pak saya ini orang Ya, bodoh, dari nggak usah belajar ke mana saya orang Pak. Tanya, jawab kok. Iya udah, saya ini Bicara- emang saya ini agak bicara lain gimana? Pak. Nggak usah Pak, di blacklist aja akun saya Pak. Ini nggak bener ini bilang gitu aja. Nanti kalau Bapak ketemu saya nggak usah dengerin omongan saya deh. Anggap saya aja lah, saya nggak ada di dunia ini. Bapak pokoknya Bapak semoga Allah memberikan hidayah kepada Bapak, diutus kepada Bapak guru-guru terbaik untuk bisa menjelaskan kepada Bapak bagaimana esensi Islam. Oke? Kalau saya kayaknya ndak mampu, saya ndak cocok. Ya, saya ndak cocok. Untuk ngomong sama Bapak nggak cocok. Ilmu saya terlalu rendah di bawah Bapak.
Oke, Bapak terlalu tinggi. Berarti apa ini tadi? Apa? Berarti ngomongin apa ini tadi? Tadi ngomongin ingus loh Pak. Nek ingus keluar terus dari tadi Pak, asin lagi Pak. Aduh, ngomongin ingus lagi. Iya ngomongin ingus Pak. Dari tadi Pak, ingusku bermasalah terus nih Pak. Pak, Bapak bikin tower di mana Pak? Di Bromo. Indonesia. Oh, enggak dulu Bapak aslinya orang mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Saya orang Kaltim. Orang tuanya agamanya apa Pak? Orang tua saya itu ndak tahu agama. Kejawen itu yang dipahami, ajaran Jawa. Oh, kejawen. Bapak pengen masuk Islam. Bapak pengen masuk Islam. Foto jayonya. Saya ini kan mau tahu Islam, mau meyakini Islam ini bagaimana caranya supaya saya yakin. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Tapi nanti ketika Bapak mandek, Bapak saya turunkan ya. Karena saya tidak mampu menjadi guru untuk orang sehebat Bapak. Saya tidak terbiasa jadi guru. Saya biasanya berguru. Ya, oke. Apa yang ingin Bapak tahu? Coba Bapak tanya. Nanti coba saya jawab. Kalau bahasa saya tidak bisa dipahami, maaf. Mungkin karena kebodohan saya mungkin. Kadang-kadang saya sering kebodohan memang Pak. Bahasa saya tuh kadang nggak dimengerti orang kadang. Ya mungkin keterbatasan saya lah. Ya nanti saya belajar lagi. Sekarang Bapak tanya tentang Islam. Apa pertanyaannya? Silakan. Ada syaratnya masuk Islam. Satu, Oke. sahabat. Dua, Betul. sholat. Tiga, apa itu ya? Zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Ini Betul. yang aku tanyakan itu. Apa pertanyaannya? Ya, syahadat itulah bagaimana caranya supaya saya itu yakin dengan syahadat itu, penyaksian tadi itu. Makanya ini kenapa saya katakan sebelum kita belajar teorema Pitagoras teman-teman, kita harus tahu angka 1 huruf A itu. Karena ini akhirnya saya nggak ngejelasin. Oke, syahadat itu Pak bahasa Arab artinya adalah menyatakan, mengikrarkan, memberikan persaksian dengan ilmu kita sebagai manusia bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, Muhammad adalah satu-satunya Rasul. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Begitu Pak, itu syahadat. Cara mengucapkannya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dengan lafaz. Lalu dibenarkan di dalam hati, ditasdik bil qalbu, lalu diamalkan bil arkan, diamalkan semua yang kita katakan bahwa kita percaya kepada Allah, maka harus ikuti apa yang Allah katakan. Begitu Pak, begitu persaksian Pak. Lanjut, pertanyaan kedua. Itu kesaksian. Bersaksi itu kan ada yang disaksikan. Makna bersaksi itu kan ada yang disaksikan. Artinya ya. Ya, Kalau saya Pak, tidak semua kesaksian itu harus melihat dengan mata, Pak. Tidak semua. Buktinya apa? Bapak kalau masuk ke persidangan, sebuah kejahatan di mana di situ ada pencurian. Lalu dipanggillah saksi ahli namanya, Pak. Maka saksi ahli ini, makanya Pak, saya ini orangnya nggak sabaran Pak. Saya kalau udah muak saya colok Pak nanti Pak. Tapi maaf Pak, saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau kurang ajar, maaf. Saya anak kecil ya. Nanti Bapak tersinggung lagi, maaf nih. Jadi ketika saksi ahli, makanya dengerin dulu Pak. Saksi ahli itu adalah orang yang memberikan kesaksian bahwa betul orang ini mencuri dengan keahliannya. Apa itu? Dia membaca psikologis atau mindstrea dari orang yang sedang dituduh mencuri, Pak. Dia baca mindstreanya, Pak. Mindstrea itu apa? Dia baca motivasinya. Apakah orang ini sudah terbiasa mencuri atau dia tidak pernah mencuri? Maka bisa jadi dia bukan pencuri tapi tertuduh mencuri. Nah, ini adalah orang yang bersaksi dengan ilmunya, Pak. Ya, itu dia Pak. Nah, contoh ahli visum itu ketika memberikan kesaksian betul si A ini yang telah menghabisi nyawa korban ini, dia nggak melihat Pak kejadian itu Pak, tapi dia memberikan pernyataan berdasarkan ilmu pengetahuan dia. Maka seluruh umat Islam ini yang mengatakan Allah adalah Tuhan itu bersaksi dengan ilmunya karena mengamati apa yang Allah ciptakan, bukan melihat Allah Pak.
Enggak, Pak. Bagaimana saya bersaksi tanpa melihat? Apa saya harus yakin? Apa yang Makanya saya yakin? bilang tadi, Bapak belajar dulu membedakan akal. Bapak bilang punya akal, tapi Bapak bisa nggak tunjukin ke saya akal Bapak? Coba bentuk akal Bapak kayak mana bentuknya? Bapak ngaku Bapak. punya Yang saya akal. saksikan ini apa? Gini Yang nih, saya saksikan? kenapa saya pada akhirnya merendahkan makhluk Allah di hadapan saya? Karena kadang manusia itu dari ciptaan sempurna berevolusi jadi kera, Pak. Makanya kadang saya kalau ngomong sama orang saya percaya bahwa banyak ternyata teori Darwin itu betul. Dikandani bukannya malah terima, dipikirkan, direnungkan, tapi malah mengeyelkan diri. Saya ini bukan orang yang sabar begitu. Perhatikan ya, Anda tadi bilang Anda punya akal. Dikatain nggak punya akal ngamuk. Tapi pernah nggak lihat akalmu? Giliran Tuhan kau harus lihat. Nah ini nih. Bagaimana dikatakan wujud Tuhannya itu wujud dohir Apa arti wujud? batin. Arti wujud apa? Wujud ya ada. Arti wujud apa? Arti wujud apa? Wujud itu ada, Ada. Zohir artinya apa? dohir itu ya ada. Nah ini nih. Zohir artinya ada. Yo wes, belajar dulu bahasa Indonesia, turun munggah. Aku nggak sesabar itu ya. Berdosa aku nanti. Orang tua aku maki-maki nanti di sini ya. Astagfirullahaladzim. Nih aku bilang, jadi orang Islam itu harus berakal. Kalau nggak ada akal, nggak akan pernah jadi Islam. Ketika sudah dijelaskan dengan menggunakan kaidah berpikir, malah bingung. Jangan kau pikir wujud itu artinya bisa kau tengok, kau toel-toel. Kau percaya kau punya akal, tapi kau pernah nggak bisa menunjukkan akalmu kayak mana? Giliran saya kan punya akal, kamu tersinggung, dibilangin nggak punya akal. Kau punya akal memangnya Pak? Punya saya, makanya saya bisa hidup. Mana akalmu bentuknya? Nggak bisa tunjukin. Jadi tolong ya, tolong. Jangan tanyakan rumus teorema Pitagoras sebelum belajar dulu apa X, apa Y, apa A, apa B. Saya nggak sesabar itu. Saya habis buka soalnya. Apalagi yang saya hadapi orang tua. Nggak sesabar itu saya. Saya bukan dosen. Saya ibu dobol, dosen baik online. Dikasih tahu, dia pula yang ngebantah pakai congortologi, nggak bisa bre, nggak bisa. Saya masih mahasiswi nih. Saya mahasiswi yang kadang suka manjat-manjat tembok, ngacak-ngacak sampah. Saya kalau kesel kadang pengen ngejar kuping, ya. Saya kejar tuh kuping orang-orang tuh. Ini bukan ini nih. Saya bukan nabi loh, ya, bukan nabi. Apalagi kalau saya udah ngamuk, ngejar kuping aku. Ini mungkin dulu ama nyoko mengidam tempe nyapinya guys semua apanya kedondong kan nyambung. Ada jalihan dewa injulan nama puan dewa. Tadi jalihan dewa injulan. Biasa lah orang-orang panjang. Sebenarnya orang tuh nggak pengen tahu tuh doh, cuma pengen berpolemik aja tapi nggak ngerti. Deng gigi aja, den cabui ginjal aja. Sorry kepencet. Saya udah bilang, saya nggak sesabar itu. Ya kecuali saya masih belajar bersabar guys. Makanya Ramadan ini melatih saya untuk sabar. Ya terkadang saya nggak sabar gitu. Dijelasin kalau mau ngebantah tuh Bu, ya pakai ini lah, pakai ilmu ngebantah itu. Ramih ya. Makanya Imam Syafi'i itu betul ya, Masya Allah beliau ya. Semoga Allah selalu mensucikan ruhnya, memuliakan beliau karena ilmu beliau. Beliau katakan, saya kalah menghadapi 10 orang pintar saya akan kalahkan, tapi dia akan kalah malah melawan 1 orang bodoh. Kenapa? Nggak bisa kita memaksa orang untuk pintar tuh, nggak bisa memaksa orang untuk paham, karena memang kepahaman itu hadiah dari Allah. Bagaimana mungkin dia bisa paham, dia nggak pernah belajar? Nggak bisa. Nggak, makanya dalam Islam itu tidaklah sama antara orang belajar dengan orang nggak belajar. Bukan berarti ketika kita sudah belajar dan tahu kita harus merasa kita paling benar, enggak juga. Sambas 7. Assalamualaikum Alfi. Bang dikarungin dulu bang, dikarungin dulu, dipentungin.
Ya, Bang, Waalaikumsalam. itu doginya dipentungin dulu, Bang, dikarungin dulu. Ya, malam Bang Sambas. Ya, tadi itu saya dengar perdebatan dari tadi saya dengar perdebatan itu. Tetapi kalau buat saya itu hanya satu tujuan aja, hanya lain jalan, tapi tujuannya sama aja kalau menurut saya. Tergantung dari Apa orangnya. ini, Bang? Saya nggak ngerti nih, saya nggak paham. Abang ngomong apa nih? Yang masalah persoalan Bapak tadi itu agama yang kita maksud. Bapak tahu, memang Bapak tahu permasalahan Bapak tadi apa? Tadi saya dengar. Ada hubungan kerabat? Apa coba? Saya belum mengerti substansi obrolan Bapak. Jadi coba jelaskan dulu apa yang Bapak tangkap sehingga Bapak komentari biar saya paham nih yang dikomentari bagian yang mana gitu. Tadi juga saya dengar sedikit. Yang mana? Yang bagian mana? Masalah antara Bapak dengan kamu. Ya, saya nggak punya masalah dengan Bapak itu. Bapak itu punya masalah sendiri. Saya menjelaskan bagaimana dalam Islam itu esensi syahadat. Jadi saya nggak punya masalah. Bapak itu aja yang punya masalah sama dirinya sendiri. Tidak, bukan persoalan masalah tidak baik. Banyak kan masalah, ada masalah bagus, ada masalah tidak baik. Jadi semua itu Enggak, maksudnya Bapak ini masuk ke sini mau ngomentari yang bagian yang mana? Saya bingung soalnya. Saya ini enggak. Maksudnya mana bukan nih? Bapak mengomentari. Jadi Terus? seakan-akan saya hanya bertanya saja masalah apa tadi. Oh, Bapak bertanya. Yaudah, Bapak Iya. bertanya silakan. Itu yang saya bilang tadi itu masalah apa Teman-teman itu? jangan dibawa bentar-bentar. Yang Muslim, ayolah kita disuruh cerdas loh. Masa orang tadi kalian bilang orang tasawuf? Nggak ada beda antara sufi dengan ODGJ lama-lama nih bagi umat Islam nih. Bahaya nih orang Islam ini. Antum tahu nggak arti sufi itu? Tasawuf itu apa? Ini bahaya nih yang di komal yang di typing nih. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang diomongkan dibilang sufi. Lama-lama nih ODGJ nanti yang jalan nggak pakai baju, kalian bilang itu sufi. Dia telah menyatu dengan dunia, makanya dia nggak pakai baju. Hati-hati loh. Ya, gitu Sambas, silakan Sambas. Saya tadi itu hanya saya mendengar sedikit. Makanya yang masalah Bapak dengan di situ, saya bilang itu masalah apa tadi itu. Jadi saya bertanya, bukan saya menjelaskan, cuma bertanya aja. Oke, salam kenal Pak Sambas. Boleh tahu nih Pak Sambas nih agamanya apa? Karena ini kan forum diskusi lintas agama. Di forum ini orang non Muslim boleh bertanya tentang Islam. Mau kejauhan. Ya sebentar Pak. Jangan dipotong dulu biar kita enak ya. Nah, di Komal ini umat non Muslim boleh bertanya kepada umat Islam. Kalau mau diskusi nanti ada saudara-saudara saya, ada Yunus, ada Alfi, ada Kang Dito, ada Bang Mahadewa. Boleh diskusi dengan mereka. Kalau saya, kenapa saya tidak meladeni untuk diskusi sama saya? Karena saya kalau diskusi itu butuh informasi dari kalian yang diskusi sama saya. Jadi butuh data. Kalau tidak berdata, saya nggak terima gitu loh. Jadi saya mau ditanya aja. Nah, Bapak di sini mau bertanya kan? Bapak tadi bertanya. Ya persoalan masalah Ada apa? tukar pikiran tadi. Tadi ada seorang tok. Ya, ibu kan tukar saya jawab. pikiran sama Tadi ada akun. Tadi Bukan, kan saya menjawab pertanyaan Bapak tadi. Ya, gini. Bapak itu bertanya esensi syahadat, lalu saya jelaskan. Nah, itulah. Dan Bapak itu tidak paham, memaksa untuk tidak paham, memaksakan pemahamannya untuk dilemparkan ke saya. Saya suruh dia untuk belajar lagi, membedakan antara ayam bebek, Tuhan dan manusia, supaya dia bisa masuk diskusi dengan saya gitu. Ya, maka itu tadi masalahnya. Apa yang selanjutnya ingin Bapak sampaikan di sini? Silakan. Tapi kalau buat saya ya, kalau orang tidak mengerti kan tidak apa-apa diberikan pemahaman. Jadi orang yang tidak mengerti tentu kan harus bertanya begitu. Jadi berikanlah berikanlah pemahaman bagi orang yang belum mengerti, kan begitu maksudnya. Itu yang saya lakukan tadi. Yang saya lakukan tadi. Terus? Bagus kalau begitu. Itulah yang bagus. Iya, enggak, memang itu yang saya lakukan tadi, Pak. Terus masalahnya apa, Pak? Itu yang bagus. Setuju juga saya kalau seperti itu. Memang begitu tadi. Memang begitu, umat Islam itu diperintahkan begitu, Pak. Kami diperintahkan untuk menyampaikan. Dan itu
Itulah saya katakan bilang itu bagus. Oke, bagus. berarti udah nggak ada problem ya? Oke. Tidak ada. Ada lagi Pak Tidak yang ada. lain? Tidak ada Pak? problem. Cuma ya maksudnya kalau orang belum Ada mengerti, lagi yang bagus kalau diberikan pengertian begitu. lain yang mau disampaikan? Terima kasih Mbak, terima kasih. Uni off cam aja dulu nih, nge-lag Uni. Kita udah jelasin tadi Pak. Ya, Uni nge-lag patah-patah itu. nge-lag. Ya. Ya, Bapak ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Pak Sambas? Iya. Halo Pak Sambas. Ada yang mau Halo. disampaikan lagi nggak Pak? Tidak, cuma Iya, iya. bertanya Bapak ada juga yang mau disampaikan lagi nggak? Anda sudah, soalnya kan arahnya situ bagus, jadi tidak perlu lagi saya sampaikan dan tidak perlu lagi mau Oke. dibenahi karena saya kan setuju penyampaiannya Mbak begitu. Artinya bagus oke. begitu. Cuma Oke, saran berarti saya nggak ada lagi yang mau sedikit disampaikan? tadi, Ya. enggak. Cuma saran saya sedikit tadi, berilah pengertian yang orang belum mengerti itu aja. Pak, itu tugas kami di sini, Pak. Kami hadir di sini memberikan pengertian kepada orang yang ngerti, Pak. Itu tugas kami. Makanya saya suruh bertanya kan. Di Ya, sini betul, forum betul. tempat non-muslim bertanya. Tapi saya bukan budak. Saya bukan pembantu. Saya bukan orang yang bisa disuruh-suruh. Tidak begitu. Saya berbagi pengertian. informasi. Kalau ada orang yang tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, lalu membantah. Bentar dulu, Pak. Ini saya sabar, Pak. Ini koma diskusi lintas agama ya, Pak. Uni nge-lag Uni. Di mana tugas kami menjelaskan, ya. Kalau ada orang yang sudah dijelaskan, ya, tunggu dari tutup ini. Ya, ini bukan tugas kami untuk membuat dia paham, Pak Sambas. Iya betul. Karena di sini bukan, saya tidak bertanggung jawab untuk orang paham. Oke? Iya, Gitu. Ada lagi Pak Sambas yang mau disampaikan biar kita lanjut diskusi? Tidak, cuma ya bukan saya itu bukan saya mau menyampaikan sama ibu, saya hanya bertanya saja. Karena menurut saya. Oke, udah saya jawab. Ada lagi nggak Pak? Nggak, maksudnya kalau Lima Bapak tahun sudah dari selesai saya turunkan karena banyak yang mau bertanya di bawah. Oh ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Pak Terima kasih. Sambas. Oke, muslim non muslim gande? Ya. Ganden mania. Halo Ganden mania. Halo. Alfi sapa dulu Alfi. Dinaikkan dulu. Sapa dulu Alfi. Bang Ganden monitor, selamat malam. Ganden Mania, panggilan pertama. Ganden Mania, panggilan kedua. Ganden Mania, panggilan ketiga. Ngopi deh nih. Miguel. Udah ada belum teman-teman di bawahku atas nama Miguel? Biasanya di Ini aku udah tuh, lihat sih. iya biasanya di kita udah nih, tapi di host sama di audiens di bawah nggak kelihatan. Gitu. Miguel, oh udah ada. Miguel, panggilan kedua Miguel. Waalaikumsalam. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini Bu. Ya, Miguel dulu. Silakan Miguel. Bentar, Bang Chester. Ganten dulu. Oke. Miguel dulu. Ada lagi. Oh, Bang Miguelan nyimak nih. Di bawah aja Bang ya, izin Bang ya. Kita kasih kursi dulu Bang. Oke. Ya, Bang Chester, Ya. silakan. Ini mau sekedar tanya aja, perbedaan antara sufi dan salaf itu bagaimana begitu? Ya, begitu aja pertanyaan saya. Pengen lebih jelas aja Ya, itu maksudnya. Salaf itu artinya ulama terdahulu, ya. Oke. Iya, salaf itu artinya ulama terdahulu. Sufi itu sebenarnya istilah yang baru muncul setelah Rasulullah tiada. Merujuk kepada orang-orang yang kalau kita lihat dari bahasa filosofi dari kata teosofi atau
filosof ya, pecinta kebijaksanaan begitu ya. Ya. Mungkin begitu ya, walaupun ada yang mengatakan etimologi dari kata sufi itu dari kata apa? Orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat kemudian meninggalkan dunia, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, Ini beda. oke. Salaf itu ulama-ulama terdahulu. Oke, sekedar bertanya aja, sekedar pengen lebih ngerti aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Musang hitam tuh Oten tuh katanya. Uni kok ngelek-ngelek Saya suara Bang? Oten Patah-patah. katanya. Signal ini jelek. Iya, signal Uni kurang bagus itu. Tes. Udah, coba narasi dulu nih. Tes. Nggak nih, Masuk, handphonenya masih ini, handphone bermasalah nih. Ada nggak moderator yang bisa naikin nanti? Alfi moderator. Enggak. Ini Bang Joker, Coba Uni naik pakai akun satu lagi lah nih, handphone bermasalah nih. Alfi enggak moderator jadi. Naik aja, masuk aja Enggak, nanti aku saya pakai akun satu lagi aja. Ada. naik aja ya. Masuk lagi Bang nanti Yunus. saya naikin. Ada. Ya. Bang Yunus ada tuh akun dia. Saya turun dulu ya, turun dulu. Siap Uni, siap. Bang Yunus, gimana kabar Alfi Bang? Sehat? Kabar Kang Dito sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Saya sakit pinggang saya nggak sehat, saya sakit pinggang. Saya sakit pinggang Alfi. Itu Mana butuh kemudian ini nggak tuh. naik? Itu butuh diurut pakai minyak narwastu itu. Minyak mapan itu narwastu ya. Iya. Itu kau ini pakai akun yang mana ya? biar Jadi Mesias dong aku. Itu tuh. Riva mau 17. Oh, Riva mau 17. Langsung minta, oh ini ada nih up. Aku naikin. Oh minta permintaan, akunnya privat. Ntar aku naikin dari permintaan aja. Sabar ya. Private akunnya. Kalau private nggak bisa Bang. Cuman host yang bisa naikkan akun private itu. Enggak, kalau dia minta permintaan bisa. Bisa, tapi cuman host yang bisa naikkan akun private di Masa tombol sih? tamu. Moderator nggak bisa Aku naikkan lihat akun ya. private. Bisa nih, bisa ada. Oh, berarti nggak akun private itu. Enggak, tadi aku pencet fotonya nggak bisa. Tersembunyi tempat mintanya. Ada musang hitam nggak di bawah minta naik Bang Yunus? Itu Kristen kan? Ada musang hitam tuh. Ini masih ini enggak? Masih patah-patah enggak sih? Udah, Enggak, aman. udah merdu, udah handphone Dia mulus. mulus. pakai data. Saya naikin Enggak, ini satu-satu aja handphone. ya, biar apa namanya? Biar teratur ya. Saya naikkan. Kenapa Islam tidak boleh naik? Bukannya nggak boleh teman-teman. Kita ada keramaian di atas. Atau ada teman-teman Muslim yang mau naik, Alfi di bawah aja. Enggak, gini. Yang Islam boleh naik asal memberikan edukasi, memberikan literasi, menjadi narasumber, boleh. Yang Islam boleh naik asal menjadi narasumber. Kalau hanya bertanya, nah ini yang saya tidak mau. Kenapa? Saya nggak mau jadi memberi ilmu kepada sesama Muslim karena saya masih belajar. Kalau mau tanya-tanya tentang agama Islam ya belajar sama Sama. ulama dong. Seperti Ini saya juga ngelek. belajar sama ulama. Gitu. Silakan, Tapi Abang. Islam boleh naik asal kali lagi ngeleknya. Ya. Gimana Bang Fanuel? Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, Abang Jumatan mingguan Bang. Saya tidak Jumatan, tidak mingguan, saya penghayat ini. Oh, jangan Bang Yunus. Abang tidur aja Bang Fanuel. Penghayat nih apa ini? Saya Penghayatnya apa ini Bang? tradisional. Iya, nggak usah lah. Enggak, maksudnya Nggak usah lah. enggak, biar Raffi, biar dulu. Penghayat ini maksudnya tradisional ini maksudnya apa Bang? Coba jelaskan dulu Bang biar kita tahu. Nah, Menarik ini. Leluhur kami apa memang dari Parmalin ya. bukan Merapu. Kajawen. Merapu Ya, itu mirip-mirip. agama dari
Mirip-mirip itulah leluhur. Merapu itu dari timur, Oh, keyakinan Merapu ini punya Tuhan ya? Ya ada. Cuman kami pemahamannya agak Kalau beda. nama Tuhannya apa, Bang? Ya nggak apa-apa, kita berbagi knowledge aja biar kita kan sama-sama tahu Iya, ternyata iya, ada iya. keyakinan seperti ini gitu. Ngobrol aja lah, nggak apa-apa. Tuhannya Karena, namanya ya, apa, Bang? Ya Merapu itu, Merapu. Oh, Marapu itu nama Marapu. Tuhan. Iya. Ada yang bisa dibagi, Bang, di sini? Ada yang mau dijelaskan mungkin? Nanti kalau saya nanya enggak, mungkin ada yang mau ditanya mungkin. Iya, kami Marapu itu semacam entitas lah, entitas yang memang tidak bisa kami jelaskan, semacam entitas tertinggi yang memang tidak bisa kami jelaskan, kami hanya merasakan, kami hanya menghormati, tapi tidak bisa ini. Oke, paham. Ya, yang kami sebut Marapu. Ya, ada yang mau tradisional, didiskusikan, Bang? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Oke. Ya, ini saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya ikutin pemaparan dari UNIN. Yang saya selalu perhatikan itu kan ini yang saya punya grup ini saya punya TikTok ini kan selalu di scroll itu kan yang ada Kristennya, ada Muslimnya, selalu yang dibahas itu kayak gitu, ribut-ribut gitu, kayak gimana ya? Iya. Ya. Pertanyaannya Maksudnya apa, ada Bang? bedanya? Pertanyaannya yang Maksudnya apa ada bedanya antara dua aliran ini, agama ini? Iya, beda, Bang. Beda, pasti beda. Memang berbeda, Bang. Terus, Iya. Bang? Coba. Apa pertanyaan lebih spesifiknya, Bang, biar kita jawab? Iya kan saya selalu mengikuti di TikTok itu. Gini aja deh, Bang Fanuel. Gini aja, Bang Fanuel, gini. Gimana kalau gini aja? Ada pertanyaan tentang Islam ditanyakan, kalau mau bertanya tentang teknis komal ini, saya jelaskan komal ini, nanti Anda setelah itu jangan tanya tentang teknis komal ini ya. Komal ini tempat diskusi lintas agama. Sebenarnya kami tidak hanya diskusi dengan umat Kristiani, tapi kenapa kami sering diskusi sama orang Kristiani? Karena antara orang Kristiani dan Islam ada hal yang sama lafaznya tapi dianggap berbeda, maka kami berdiskusi memperdebatkan hal itu. Mungkin seperti itu. Kenapa dengan Hindu tidak? Karena Hindu tidak menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan, tidak menggunakan kata wahyu sebagai istilah untuk apa yang dalam kitab suci gitu loh, konsisten dengan bahasa Sanskerta gitu. Kalau Kristen kan enggak, bahasanya kitabnya bahasa Yunani, tapi ketika menggunakan istilah-istilah Suara Uni agak terputus ini. keagamaan banyak Uni jangan open cam lah, Uni. menggunakan bahasa yang istilahnya dari Al-Quran ya, supaya apa namanya bentar Bang Fadil, saya ngomong, jangan dipotong dulu, saya lagi ngomong bentar. Aduh, ngelip terus nih. Matikan aja kameranya, Uni. Iya, agak sorry ya. Siap. Ya. Ulang lagi, Uni, dari Sanskerta tadi, Hindu. Udah. Ya, jadi intinya kenapa kami terjadi perdebatan dengan umat Kristen? Karena pertama, banyak umat Kristen yang mencoba menyerang akidah Islam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri itu tidak bisa memenuhi parameter. Yang kedua, ada hal-hal yang sama penyebutannya tapi berbeda kami sudut pandangnya. Maka itu yang menjadi bahan perdebatan hampir setiap hari. Jangan tanyakan lagi masalah teknis ya, Pak. Silakan Bapak kalau mau tanya tentang Islam, silakan bertanya tentang Islam, silakan. Kalau enggak, saya turunkan, saya ganti dengan yang lain ya, Pak. Bapak nyimak di bawah dulu, baru Bapak tahu apa komal ini seperti apa. Silakan, Bang. Ya, kalau mengenai tentang Islam kan memang kebetulan istri saya juga kan orang Islam ya. Saya sendiri ini penghayat, jadi kami memang berbeda dalam satu rumah tapi saling. Itu kemute Pak Fanuel. Bapak Pak kemute, Pak. Fanuel. Buka. Oh, turun dia. Ya udah, Bang Musang. terima kasih. Ya, Bang Musang. Alfi, layanin dulu Alfi ya, bentar nih Mas. Iya, Uni bagusin jaringan dulu lah. Kayaknya trouble. Bang Musang. Salah, Musang ini hitam. bukan karyawan IndiHome. Bang Musang hitam, monitor Bang. Bang Musang hitam. Bentar Bang Prop ya. Bang Musang.
Selamat malam semuanya. Malam Bang. Dengar Bang? Bang Prop bisa, ya bentar Bang Musang. Bang Prop bisa di mute dulu bentar Bang. Dengarkan Bang? Atau Kak Prop, dengar Bang, bentar Bang ya. Bang Prop bisa di mute Suaranya dulu kecil. biar kita. Ya di mute dulu. Gimana Bang Musang? Ya, selamat malam semuanya Kak Ripa dengan teman-teman. Ya. Ya, ini debat lintas agama ya Bang. Boleh saya bertanya tentang Islam Bang? Saya Kristen. Boleh, silakan Bang. Kakak Uni Ripa udah menikah belum nih? Saya nanya. Oh jangan bahas pribadi Bang. Enggak apa-apa, enggak nanya. Enggak, Abang mau bahas agama atau bahas pribadi orang nih? Iya, berhubungan deh, berhubungan. Enggak, Kakak langsung Uni Ripa aja. udah menikah. Tanya aja Bang, nggak ada urusannya Bang, tanya aja. Nggak ada Oke, urusannya, langsung aja ya. Bang. Oke, langsung aja. Ini orang naik-naik nanya pribadi orang. Woi, pelanggaran dong. Gua kasih kartu kuning loh. Awas sampai kartu merah gua tendang. Lanjut. Kasih kesempatan. Saya mau nanya Gimana nih, Bang? Nabi Muhammad kan menikah pertama kali usianya 25 tahun. Istri pertamanya bernama Khadijah. Dan saya tahu itu istri Nabi Muhammad 11 orang ya kalau nggak salah ya. Benar ya Bang? Enggak, apa sih pertanyaan Abang ini? Ya tunggu dulu. Kan gitu kan. Terus Nabi Enggak, Abang Muhammad bicara sejauh ini punya dasar kan ya? Iya. Nih naik ke atas itu begini ya, Kristen naik ke atas itu bertanya singkat, padat, jelas, dengan hyperbola. Ya, ulangi. Yang mau bertanya silakan Musa. Nanti kartu pink saya kasih. Silakan. Biasakan Saudara Biasakan tap layar lanjut. Musang lanjut. Biasakan gini loh Bang Musang, bertanya tuh usahakan lebih singkat daripada jawaban yang akan diberikan gitu. Nggak ada pertanyaan itu yang lebih panjang daripada jawaban. Langsung aja ke substansi, apa sebenarnya yang ingin dipertanyakan Bang Musang? Silakan. Buka mic ya Bang. Bang Musang. Buka mic ya Bang. Oi. Langsung Ya. aja Bang, apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini masalah waktu Bang, dimensi waktu. Saya mau bertanya, kan Nabi Muhammad menikah pertama kali umur 25 tahun dan dia meninggal umur 63 tahun. Saya mau tanya, 63 tahun dia meninggal, istrinya sebanyak 11 paling sedikit, setahu saya di Google. Terus kalau abang pacaran itu kan minimal 3 tahun baru menikahi seorang istri kan? 3 tahun baru menginap. Gak ada Bang. Gak Paling ada sedikit Bang. tuh. Gak ada 3 Bang. tahun. Islam gak mengenal pacaran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Campak kau. Gimana Bang Pro? Udah saya kenain Ya, kartu. bagus Saya bagus. sudah- Yunus kasih kartu pink. Lanjut. Bagus. Lanjut. Jadikan Alfi moderator Buya. Iya. Jadikan Alfi moderator lah. Silakan Profesor bertanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim rupanya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini saya sedikit bertanya ini. Boleh ya bertanya? Tadi kan Uni Rifa mengatakan bahwasanya kita itu harus menggunakan akal. Nah, pertanyaan saya ini kan bulan Ramadan ya. Kenapa kita puasa bulan Ramadan ya? Karena diperintahkan. Iya, ada nggak di ayatnya bulan Ramadan di Quran? Ada. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada ayatnya. Ayat berapa? Buya. Kayaknya Buya harus kerja nih Buya. Kayaknya ini. Ya, siap. Gimana Buya? Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, paham. Ya, Surah Al-Baqarah ayat 183. 183 ya, dibuka ya Pak ya.
itu bukan mengatakan bulan Ramadan ya, tapi diwajibkan. Syahrul Ramadan allazi itu apa? Terusin ayatnya, terusin ya. Terusin tapi jangan ayatnya. kepanjangan. Terus ayat Terusin 100. ayatnya. Nah, coba Bapak ini Islam kan? Bang Prop, buka mic ya Bang. Bentar Bang. Oke, siap. Bapak Islam. Iya, Islam, Muslim. Oh ya, Bapak mau ngetes kami Bapak di bawah saja. Saya nggak suka dengan orang-orang yang ngetes. Bapak lebih cerdas daripada kami. Saya akui nggak apa-apa. Lanjut, Bang Peter. Selamat malam, Bang Peter. Gak ada kata-kata Ramadan. Bapaknya introvert. Selamat malam. Salam. Iya Bang Peter, malam Bang. Langsung Bang, bertanya Bang. Pertanyaan pertama, silakan. Iya. Silakan. Oh, temanya apa dulu Bang? Saya dijawab Bang Abuya. Bebas, ada bertanya apa aja. Bro Peter ini. Oh, bebas. Iya, Oh, orang bebas. pasien saya yang santun, baik hati, tidak sombong. Saya suka sama Bro Peter. Lanjut Bro, diskusi yang baik. Lanjut Bro. Tep, saudara, tep. Oh iya. Iya, siap. Selamat malam Uni Rifa. Abang-abang yang Muslim. Malam Bang. Ya, Malam. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan Ramadan bagi teman-teman Muslim. Terima kasih Bang Peter. Ya, Langsung salam. Bang, pertanyaan pertama. Ya, salam toleransi. Ya, pertanyaan pertama. Kira-kira manfaat puasa bagi teman-teman abang Muslim apa ya? Oke, dapat Uni? Silakan Uni. Banyak Bang. Ya, kalau ditanya manfaat itu banyak Bang. Ya, pertama kami ini kan melaksanakan semua amalan itu kan dasarnya perintah dulu Bang. Ya, perintah. Bentar. Nah, setelah ada perintah, maka ketika diimplementasikan perintah itu maka kami tahu manfaatnya apa kemudian. Salah satunya adalah kami bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang sulit. Selama ini kami mungkin berlebihan dalam makan. Bentar, saya ada telepon dulu. Abu ya, lanjut dulu Abu ya, ada telepon Bu ya. Siap. Uni, saya mau cuman sedikit sih. Nanti dilanjut ya, kita saling melengkapi lah, biar tidak terlalu monolog ya. Jadi Bro Peter, banyak manfaat kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, Anda harus tahu di dalam Islam itu segala sesuatu yang diperintahkan itu berarti banyak manfaatnya, dan segala sesuatu yang dilarang itu berarti banyak madorotnya. Itu yang pertama. Dan manfaat puasa itu sendiri diantaranya untuk kesehatan. Anda tahu kan, ketika orang ingin dioperasi dan lain sebagainya, justru mereka ini dianjurkan untuk berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin saya tidak panjang-panjang, nanti guru-guru yang lain bisa menambahkan ya. Kita lebih memperhatikan orang-orang yang kelaparan. Mungkin kita orang yang cukup, kita bisa makan sehari 2 kali, 3 kali bahkan gitu kan. Tetapi di luar sana banyak orang yang untuk makan pun dia susah. Bahkan mungkin dia makan sehari cuma 1 kali. Dan ketika kita berpuasa, kita bisa merasakan rasa lapar itu. Meskipun kita banyak uang, tetapi kita tetap menahan diri dari lapar dan haus, sehingga kita bisa merasakan gimana rasanya rasa lapar. Dan ketika kita melihat orang kelaparan, kita menjadi antusias, menjadi perhatian. Oh, kagak enak ya lapar itu ya. Nah, sehingga kita bisa berbagi kepada orang-orang yang memang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu 2 poin saja. Silahkan yang lain bisa menambahkan, banyak karena banyak manfaatnya. Silahkan Fadol, yang lain saling melengkapi, silahkan. Udah ada lengkap itu. Ada lagi Bang? Pertanyaan kedua, silakan. Iya Bang, terima kasih. Ini manfaat puasa. Kalau di kami dasarnya tentang puasa ini di Matius 6 di ayat 18, artinya berpuasa, tapi jangan menampakkan tentang bahwa kita itu berpuasa. Kalau dalam Islam mungkin disebut puasa rahasia apa? Ibadah rahasia ya Bang ya? Gak ada ibadah rahasia-rahasia Bang.
Iya, puasa setahu saya kan kalau di Muslim itu bukankah puasa itu seharusnya rahasia Bang toh? Bahwa hanya abang dengan Tuhan yang berpuasa. Nah, itu penjelasannya gini, abangku. Ini penjelasannya Iya, gini. enggak gini. Sebelumnya Bang, mohon maaf. Jadi kan fenomena yang ada, saya mengaitkan dengan fenomena yang ada. Teman-teman yang berpuasa, yang Muslim, banyak kejadian. Izin Abu ya, dan teman-teman yang lain karena di sini sudah banyak nih guru-guru kita nih. Ada Yunus juga bisa ngendel sama Alfi juga nih. Aku ada ini acara kuis Ramadan dulu di roomnya Fandi Ahmad ya. Oh lanjut Uni, barakallah Uni, sehat-sehat Uni ya. Iya Uni, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Lanjut perjuangan saudara-saudara semua. Salam yang bang yang lain non Muslim lanjut dengan saudara-saudara saya. Ya, saya lanjutkan ya Bang ya. Lanjut bro. Iya, ini terkait dengan fenomena. Ada di beberapa tempat terjadi justru pembubaran ketika misalnya ada warung yang terbuka di saat bulan puasa, umat-umat Islam ada yang dengan arogan, mohon maaf, saya mengatakan dengan arogan karena dengan kekerasan menutup. Izin abangku, izin Pak Peter yang terhormat ya. Abang mau bertanya tentang ajaran Islam atau mau bertanya tentang oknum? Langsung aja diluruskan Bu ya. Regulasi regulasi kenegaraan itu kan begini. Tempat makan itu wajib diberikan label bahwasanya tempat makan itu dikhususkan bagi non muslim. Itu biasanya ada spanduknya. Jadi umat muslim itu dilarang untuk masuk dulu karena bertepatan dengan ibadah puasa. Gitu Bang. Bukan pemaksaan penutupan gerai mah itu Tuhan Abang. Yesus tuh bubarin orang jualan di bait suci. Iya, gini Bang. Tema kita saat ini kan puasa. Nah, gini Bang, terkadang ini sangat memprihatinkan. Yang sebetulnya kalau menurut saya sih gini, yang puasa yang seharusnya yang menghormati itu adalah orang yang tidak berpuasa. Karena kenapa? Justru orang yang berpuasa itu dia akan terhormat dengan puasanya itu sendiri. Dia sudah terhormat dengan puasanya itu sendiri. Jadi justru dia yang berpuasa, dia seharusnya menghormati orang yang tidak berpuasa. Kan gitu Bang. Bukan malah dengan menutup dengan secara kekerasan ketika orang ada yang merokok di bulan puasa justru dihakimi dan sebagainya. Kira-kira gitu Bang menurut saya. Fokus saja ke pertanyaan biar kita enggak berbelit-belit. Nah, menurut abang-abang yang muslim kira-kira fenomena itu gimana? Salah jadi begini Pak, begini, kalaupun ada yang seperti itu bukan bagian daripada ajaran agama, itu disebut dengan oknum. Contoh, ada seorang maupun Kristen dan dia juga Islam, ya kan, melakukan tindak kejahatan. Yang salah itu agamanya atau pribadinya? Oh iya Bang, berarti oknum ya. Jadi konteks dari pemahaman Pak Peter tentang jangan dipamerkan itu juga dianjurkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adza kalladzina yunfiku ma lahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan-perasaan daripada penerima yang mendengarkannya. Jadi ria yang Bapak maksudkan di dalam konteks Islam dikatakan dengan ria, memamerkan daripada ibadah-ibadah kita. Jadi kalau soal pembahasan itu di Islam juga dilarang masalah ria, memamerkan. Dalam segi peribadatan umat Islam, kita tidak boleh tercondong dalam memamerkan ibadah kita. Pahalanya kata Allah sia-sia. Melainkan orang-orang sudah mengetahui umat Islam waktu jadulnya puasa, oh Ramadan nih ya puasa.
Ya kan? Tidak perlu kita pamerkan. Ketika orang belum tahu, oh kamu puasa nggak? Ya kami perlu menjawab, kami puasa. Bukan dalam artian meniatkan kami menyombongkan diri untuk memberitahu kepada mereka yang tadinya tidak mengetahui. Mungkin kita punya kendala, kita lagi hadas besar, kita lagi sakit, hingga membuat kita tidak bisa menjalankan yang namanya puasa. Perlu kita memberitahu kami puasa atau tidak. Ketika orang bertanya, kamu puasa hai fulan? Oh saya nggak puasa, saya sedang sakit. Kamu puasa hai fulan? Oh saya puasa karena saya sehat. Bukan dalam niat untuk menonjolkan diri, tapi niatnya untuk memberitahukan kepada mereka agar mereka bisa menghargai kami sebagai muslim yang berpuasa. Saya pikir jelas? Iya bang. Nah, pertanyaan ketiga. Silakan. Iya, berhubung ini bulan Ramadan, jadi tema yang akan dibahas ini terkait dengan bang ya, dengan ibadah musim di waktu Ramadan. Terkait dengan itu, yang kedua tentang tarwih, salat tarwih itu salat malam ya bang ya, tarawih. Iya. Kok saya lihat ada berbeda, ada yang berapa, yang 20 kalau nggak salah bang ya, yang 20 rakaat ya, dengan 8 itu kenapa harus berbeda gitu bang? Di dalam Islam itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah bagian daripada perintah Allah. Saya berikan contoh. Di dalam Islam itu ketika beribadah ada yang kunut, ada yang tidak. Bukan berarti yang tidak kunut salah dan yang berkunut salah. Dua-duanya benar. Karena itu pun dua-dua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW ya kan melaksanakan yang namanya solat, para sahabat melihat Nabi Muhammad melakukan kunut. Ketika di hari berikutnya ada sahabat lagi yang melihat Nabi Muhammad tidak melaksanakan yang namanya kunut. Dua-duanya benar, bukan perbedaan itu menjadi patokan standar bahwa yang satu salah, yang satu benar, tidak. Sama halnya dengan sholat tarawih. Ada yang 22, ya kan? Ada yang di bawahnya 22. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, aku tidak membebankan daripada manusia dalam kemampuan mereka beribadah semampu mereka. Tidak mampu sholat tarawih, ya kan, ditunda dulu berapa rakaat. Tidak mampu sholat tarawih berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh tidur. Jadi dalam Islam itu tidak dipersulit, melainkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membebani manusia dalam ketika mereka beribadah sesuai dengan kemampuan mereka. Jelas? Jelas. Iya, jelas. Tadi itu kunut. Mohon maaf bang. Melebar lagi rakaat. Kunut. Bukan. Kunut itu jumlah rakaat. Kunut itu bukan jumlah rakaat. Oh, iya. Kunut itu bukan jumlah rakaat. Kunut itu adalah doa yang dibaca dalam sholat, khususnya pada sholat subuh, sholat witir, ya kan? Itu disebut dengan doaku kunut. Nih bang, Alfi kurangi itu. Tadi kebanyakan soalnya. Nabi itu berkata bang, solu kama ro'aitumuni yusolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihatku solat. Jadi terkait mereka yang tarawih 20 rakaat maupun 8 rakaat, itu Rasulullah pun menjalankannya, mencontohkannya. Kedua-duanya pun sama-sama berdalil kok. Karena Rasulullah tahu umatnya itu ada yang mampu, ada yang tidak. Itulah poinnya. Pertanyaan kelima, silakan. Bang Peter. Jadi perintahnya itu begini, hadis Rasul baginda Nabi Muhammad bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu yang pertama. Terus hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan berdasarkan iman dan ihtisab karena Allah, bukan karena manusia, ya, bukan karena selain Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, termasuk dosa-dosa yang sudah lampau. Dan hadis yang kedua, selain puasa itu man qoma, barang siapa yang
menghidupkan tengah malam, berdiri, bangun, yaitu yang disebut qiyamul lail. Nah ini nanti pembahasannya panjang gitu. Yang 8 itu masuknya kepada qiyamul lail, yang 20 masuknya ke tarawih. Intinya dua-duanya benar, semuanya ada dasar dari Rasulullah seperti yang tadi disampaikan oleh Dinda Alfi atau Akhi Yunus. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kami itu beribadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ketika ada umat muslim yang beribadah tetapi tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu bisa dikatakan bid'ah, berarti sesat. Bahkan bid'ahnya bid'ah dhalalah. Nah, maka di sini umat muslim itu memang harus selalu belajar gimana caranya supaya kita benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau dari segi cara ibadahnya, dari segi akhlaknya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Sehingga Anda harus paham, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang menjelaskan Al-Quran itu ya Rasul, utusan itu sendiri. Yang menjelaskan Torah ya Musa, yang menjelaskan Injil ya Isa gitu. Nah seperti itu, bisa dipahami Bang Fiter? Iya paham Bang, Pak. Nah begitu. Iya. Terus di dua, mohon maaf ke situ lagi Bang, yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu yang mana Bang? Dua-duanya Bang. Dua-duanya dicontohkan Rasulullah. Gitu ya. Jadi Kamu bukan punya salah satu ya Bang? Nih kamu Ya, Bang? contohnya gini, kamu nih punya penyakit stroke, cuman mampu berdiri 8 rakaat, kerjakan 8 rakaat. Kamu sehat, ya kerjakan 22. Ya kan, kalau tidak ada kendala ya dilakukan semampu kamu. Ibadah itu dalam Islam itu mudah, jangan dipersulit. Yang lebih parah itu yang sulit dipermudah. Tapi tidak saling membidatkan Bang ya? Tidak. Kok saling mobil? Ada dalilnya gimana dibedakan? Intinya, Nabi Muhammad itu Islam itu mengerjakan indah. Begini Prof. Intinya Islam itu indah dan mudah gitu. Jadi kita bisa memilih gitu. Jadi tidak monoton, Islam itu tidak monoton. Yang penting ada dasarnya. Yang penting dicontohkan oleh Rasul. Itu intinya seperti itu, Prof. Sehingga saya bisa kita bisa lihat ya di lapangan gitu. Maupun NU atau Muhammadiyah itu kan yang bedanya dalam praktek cara atau dalam ibadah gitu. Tetapi kita tidak ada yang saling membidatkan karena itu bukan hal yang fundamental. Beda dengan ketuhanan atau akidah. Nah, kalau akidah Muslim itu fanatik gitu. Ketika memang ada akidah yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasul, yaitu ahli sunnah wal jamaah, ya sudah itu keluar dari Islam gitu. Jadi tegas Islam itu gitu kan. Nah sehingga menurut kami Islam hal-hal seperti itu ya tidak ada masalah gitu kalau memang ada hadisnya atau dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Bisa dipahami Prof. Fiter? Iya Bang, saya paham. Tapi kalau boleh sebelum ini saya kebetulan ada kegiatan biasa jam 8 ya, udah jam 8 di sini. Kita bisa komparasi nggak gitu kan tentang kekristenan ya, kita sharing-sharing lah, kita sharing-sharing gitu kan. Dasar menjadi Kristen itu seperti apa sih gitu kan. Sehingga banyak sekali perbedaan dalam masalah ketuhanan gitu. Jadi kita bagus ya kita membicarakan tentang ibadah gitu kan. Hal-hal yang memang penting, tapi alangkah baiknya ya yang sangat penting dasar dulu, pokok dulu yaitu keimanan atau akidah ya, atau ketuhanan gitu. Karena kalau Tuhannya udah salah ya ajarannya pun akan salah gitu. Jadi dari hal yang fundamental dulu kalau menurut saya. Gimana Bang Fiter? Iya, itu benar Bang. Gini Bang, mungkin saya paham dengan maksud Abang, agak menyerempet ke pembahasan yang sudah dikomal-komal terkait dengan, tapi ini kan masalah berkaitan dengan persoalan keimanan Bang. Ya, oke lah, mungkin menurut Abang apa yang kami imani adalah hal yang salah bagi Abang.
Nah, tapi ini kan berkaitan dengan Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu, Pak Peter. Izin, saya enggak mengatakan seperti itu ya. Iya, Bang. Perkataan Abang. Teman-teman, Ikhwan Fillah bentar ya. Semuanya guru-guruku kebetulan udah masuk kegiatan, saya kegiatan. Bunda Mila, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Jadi kan Alfi moderator Buya, belum nih? Siap Dinda. Dan ini untuk Bang Dewa. Bang Dewa itu kalau kagak dikasih ngomong dia sampai subuh kagak bakal ngomong. Jadi nanti kasih kesempatan Bang Dewa ngomongnya, silahkan Bang Dewa atau Kang Dito yang lainnya bolehlah. Yang penting gantian. Lanjut. Tap layar saudaraku. Terima kasih Bang banyak. Dewa Oke, itu, Bang Dewa itu dia akan ngomong kalau rambutnya udah pendek. Nanti dia ngomong kalau rambutnya udah pendek. Aku yang ngatur dia. Jadi gini Bang Peter. Iya, Bang. Bukan Iya, tadi seperti Abuya tadi katakan, bukan Islam menyalahkan. Islam tidak menyalahkan, tapi bagaimana ada kesadaran diri daripada saudara kita, apakah apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka yakini, ya kan? Apa yang mereka imani itu berkesesuaian tidak dengan ajaran Yesus. Itu siapa Yesus menurut Yesus, ya kan? Apa yang diajarkan oleh Yesus dan siapa yang diperkenalkan oleh Yesus sebagai Tuhan. Islam hanya meluruskan dan menyampaikan masalah iman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Pak Peter menyembah apapun itu boleh, tapi kami sedang memberikan edukasi yang namanya daripada dasar keimanan, masalah konteks dalam ketuhanan. Islam tidak menyalahkan. Ada orang menyembah berhala, itu hak prerogatif mereka. Tuhan menciptakan manusia, ya kan, diberikan akal untuk memilih jalannya masing-masing. Mereka menyembah tiang jemuran, mereka menyembah sendal, urusan mereka dengan Sang Pencipta. Tugas kita yang mengetahui yang namanya kebenaran, kita hanya sampaikan kepada mereka. Masalah mereka tidak terima, la ikraha fiddin, urusan mereka dengan Sang Pencipta. Yang saya tanya kepada Pak Peter menganggap enggak bahwa keseharian daripada apa yang Pak Peter terima dari pengajaran itu sesuai tidak daripada apa yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus? Silakan Pak Peter. Iya, terima kasih Bang. Gini, dalam ajaran Kristen kan yang diimani dengan yang dilaksanakan dalam kehidupan itu berawal dari antara dua Bang, antara teologia dan persoalan keimanan kehidupan pribadi. Itu mungkin menurut abang yang lain. Kalau saya secara prinsipil, secara pribadi ini terserang kami yang Kristiani ini kan penerimaan ajaran ini berawal dari doktrin, bahkan dari keturunan, kan gitu Bang, sama juga dengan abang-abang. Nah, apa yang kami pelajari, apa yang kami imani itu awalnya kan dari ajaran yang dari orang tua. Kemudian oke lah, pembelajaran kami secara komprehensif terkait dengan Alkitab mungkin belum seberapa. Nah, yang namanya manusia dalam proses pembelajaran nanti akan disesuaikan dengan yang namanya teologi ya, dengan ajaran-ajaran. Terserah dalam hal apa kebenaran menurut Tuhan itu nantinya akan sampai kepada diri pribadi masing-masing. Itu terkait dengan soal keimanannya nanti akan ditemui juga abang, siapa yang bagaimana yang benar menurut Tuhan dan menurut manusia. Itu mungkin persepsinya berbeda bang terkait dengan kebenaran. Demikian juga menurut persepsinya abang-abang. Jadi seperti itu. Jadi kalau abang harus menelisik atau bertanya kepada kami apakah sesuai dengan ajaran, kalau menurut kami sesuai ya bang. Baik saudara aku, sebelum saya lanjutkan perlu Anda pahami bahwa apa itu teologi ya? Teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Bagaimana cara mempelajari tentang Tuhan? Harus bersumber daripada para rasul yang menerima daripada sumber pengajaran tersebut. Contoh Musa, ya kan? Berkat Musa, Bani Israel mengenal yang namanya Tuhan.
Isa bin Maryam, Yesua Hamasia, Isa Al-Masih, ya kan? Dia menyampaikan kebenaran hingga Bani Israel mengenal Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran hingga seluruh dunia, ya kan, mengenal yang namanya Tuhan. Jadi ketika kita membahas tentang teologi, kita harus mengerti dulu apa definisi daripada teologi, apa arti daripada teologi. Ilmu mempelajari Tuhan berdasarkan daripada apa yang dimuat dalam kitab yang dibawakan oleh para nabi. Contoh, Yesus memperkenalkan Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepada Bapakku, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Sumber penerima firman yang bernama Yesus ketika turun ke dunia memberikan pengajaran. Wahai Bani Israel, ikutilah aku, contohilah aku, bagaimana aku berdoa kepada Bapa, yaitu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Apakah apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 11 nomor 25 ini berkesesuaian dengan apa yang diyakini oleh Peter sebagai Kristen atau tidak? Ayo kita belajar jujur dalam berdialog. Apakah berkesesuaian apa yang diterangkan oleh Yesus, yang dicontohkan dalam Yesus dalam pengajaran dalam Bible, sesuai tidak yang diyakini oleh saudara kita yang bernama Peter, yang meyakini Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Yesus mengajarkan hal yang kebalikannya. Bapa adalah Tuhan di langit, Bapa adalah Tuhan di bumi. Kalau Yesus sudah memberikan pernyataan Bapa adalah Tuhan di langit, Bapa adalah Tuhan di bumi, maka Yesus tidak memiliki celah untuk dijadikan Tuhan, karena Tuhan di langit dan Tuhan di bumi sudah dikatakan, yaitu Bapa. Yang jadi pertanyaannya, sampai saat ini, ya kan, Pak Peter mengetahui Yesus itu Tuhan berdasarkan orang tua, keluarga, kerabat, pendeta, atau berdasarkan daripada Bible yang diajarkan langsung oleh Yesus. Silakan Pak Peter. Iya Bang, kayaknya gimana ya, terkait dengan nyerempetnya sebetulnya mengarah ke keimanan ini Bang, pembahasan apa? Kan udah dibahas di setiap saat terkait dengan apakah Yesus itu Tuhan atau tidak. Ini udah lama Bang. Tapi kembali saya menggarisbawahi bahwa ini berkaitan dengan keimanan Bang. Oke lah abang-abang, mungkin menurut pemikiran atau menurut analisa abang-abang Muslim bahwa bahkan narasi-narasi abang-abang Muslim itu selalu mengatakan bahwa kami itu, musuh kami adalah Alkitab. Seperti itu Bang ya. Selalu menarasikan bahwa kami itu bermusuhan dengan Alkitab kami. Tapi dalam hal keimanan itu tidak bisa gimana ya? Kami belum bisa membenarkan hal itu Abang. Kenapa saudara kita Kristen menganggap bahwa dikatakan sebagai musuh mereka adalah Bible? Karena Bible berkata A, Kristen meyakini B. Bible mengatakan C, Kristen meyakini D. Itulah sebabnya mengeluarkan daripada gelar kepada saudara kita bahwa mereka menantang Bible mereka. Mereka melawan Bible mereka. Soal keimanan dalam Bible sulit. Kalau Bapak selalu ya kan menggaungkan yang namanya ya kan, itu sudah masuk dalam wilayah keimanan. Kata Yesus itu, iman itu sulit. Matius 17 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika keimananmu sebesar biji sawi saja, kau mampu memindahkan gunung daripada tempatnya ke tempat yang lain. Jadi orang ketika mempelajari tentang Tuhan itu dahulukan yang namanya akal sesuai dengan ajaran Yesus dalam Matius 22 ayat 37. Gunakanlah akalmu untuk mengasihi Tuhan. Maknawi yang mengasihi Tuhan itu banyak. Mengetahui Tuhan, mempelajari tentang Tuhan.
Kenapa kamu tidak mau mengikuti daripada sandaran apa yang diajarkan oleh Yesus tentang bahwa mendahulukan akal itu sangat penting agar kita bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana maha hidup, mana maha lemah. Akal itu kita dahulukan untuk menjadi pembanding, mengetahui bahwa yang mana yang Tuhan, mana yang tidak. Jadi Yesus itu selama di dunia, saudaraku, selalu menggaungkan kepada Bani Israel, aku hamba Tuhan, Matius 12 nomor 15, aku utusan Tuhan, Yohanes 5 nomor 37, aku penerima perintah Tuhan, Yohanes 17 nomor 8, aku diutus hanya kepada Bani Israel, Matius 15 nomor 24, dan aku hanyalah penerima perintah Tuhan, Yohanes 12 nomor 49. Jadi kenapa saudara kita merasa dikatakan sebagai penantang Bible atau melawan Biblenya sendiri? Karena apa yang diyakini oleh saudara kita Kristen tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, tidak sesuai dengan apa yang diperkenalkan oleh Yesus. Yesus memperkenalkan dia hamba Tuhan. Saudara kita memaksakan, no, apologet muda Muhammad no Yunus, dia Tuhan kami. Yesus memperkenalkan bahwa dia penerima firman Tuhan, no, Muhammad no Yunus, Yesus kami itulah Tuhan yang berfirman. Jadi bagaimana simbol itu tidak ditetapkan oleh saudara Kristen? Karena apa? Mendahulukan iman. Iman itu artinya percaya. Kalau dianalogikan, Pak Peter mendatangi Muhammad Nur Yunus lalu menggunakan iman, ya kan? Saya juga menggunakan iman tanpa menggunakan akal. Iman ketemu iman nih tanpa mendahulukan akal. Pak Peter bertanya kepada Muhammad Nur Yunus, Muhammad Nur Yunus, tadi di seberang jalan sana aku melihat tiang listrik berubah menjadi kambing. Karena saya tidak mendahulukan akal, saya mendahulukan iman, maka saya akan memberikan jawaban. Saya percaya Peter, cacat enggak? Tapi kalau saya mendahulukan akal, maka saya akan cross check, cek ke tempat kejadian. Betul tidak? Apa yang disampaikan oleh Peter kepada saya bahwa tiang listrik itu berubah menjadi kambing? Itu namanya fungsi akal untuk meng-cross check kejadian dan membedakan betul tidak apa yang dinarasikan oleh sumber yang memberikan informasi kepada saya. Jadi kalau kita tidak mendahulukan akal, rumit. Hanya tahu percaya. Pendeta mengatakan A, saya percaya. Bible mengatakan B. Pendeta mengatakan B, Bible mengatakan D. Hanya percaya. Jadi jalan satu-satunya, Tuhan sudah memberikan kita pikiran, akal untuk digunakan, perasaan untuk merasakan, untuk mampu membedakan bahwa yang namanya Tuhan itu memiliki sifat mustahil. Kalau Tuhan tidak memiliki sifat mustahil, bukan Tuhan. Contoh, apa itu sifat mustahil? Tuhan maha hidup, mustahil dia mati, ya kan? Tuhan maha kaya, mustahil dia miskin. Tuhan maha perkasa, mustahil dia lemah. Kalau ada Tuhan yang tidak memiliki sifat mustahil, maka tanda tanya perlu ditanyakan, karena masih memiliki yang namanya kelemahan. Silakan ditanggapi Pak Peter. Iya, itu dalam sisi sudut pandang abang dalam hal Islam. Coba gini bang, ketika saya tanya, abang sudah pernah masuk di barbershop? Sudah pernah abang nyuruh gunting rambut maksudnya? Sudah pernah? Sudah pernah. Dari mana abang percaya kepada tukang guntingnya? Karena dia memperkenalkan dirinya bahwa aku tukang cukur. Apakah abang percaya? Apakah abang yakin bahwa dia tidak akan menggorok leher abang misalnya? Oh enggak, karena dia itu membuka lahan usaha dengan memberikan label tempat cukur. Maka kami terarah karena dia sudah memperkenalkan diri. Sama, kalau orang pada tidak intinya, memperkenalkan diri lalu tiba dengarkan saya. Belum bang. Kalau ada sosok, yang tidak memperkenalkan diri,
lalu dia dijadikan Tuhan, tidak ada bedanya dengan yang namanya pagan berhala. Nih, saya kasih tahu, zaman purbakala atau zaman dahulu, Sebentar Bang, bukan ke sana larinya. Sebentar Bang, dahulu mohon maaf kala, Bang. ya dengarkan, saya kasih analogi yang sama. Analogi yang sama. Ini mengenai tentang sosok percaya atau tidak. Saya percaya ketika seseorang itu memberikan pengakuan dan dikuatkan dengan bukti. Dengan membangun tempat usaha, melebeli tempatnya, dengan mempertunjukkan bahwa dia adalah tempat cukur. Hingga saya percaya dia tempat cukur. Saya masuk ke sana. Yang parahnya lagi, ketika ada sesuatu yang tidak punya bukti dan tidak memperkenalkan dirinya Tuhan, lalu dituhankan. Tidak ada bedanya dengan berhala. Berhala itu manusia buat sendiri, manusia cipta sendiri, lalu dituhankan sendiri. Tapi berhala ini tidak pernah memberikan pengakuan. Aku Tuhan, sembahlah aku. Pernah nggak melihat berhala mengaku aku Tuhan? Pernah nggak? Tidak pernah. Berakhir sudah diskusi apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.